Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Kang Jiwon. Dari keadaannya, Jiwon sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, sebab ia diagnosa tak akan berumur panjang akibat penyakit kanker perut yang ia idap sudah memasuki stadium 4. Dalam lamunannya muncullah seorang wanita bernama Jung Sumin yang adalah sahabat baiknya sendiri, di mana Sumin mencoba menyemangati Jiwon agar tetap kuat dan tak menyerah dalam kondisinya saat ini, sebab Sumin percaya jika Jiwon akan sembuh. Mendengar ucapan manis sahabatnya tentu membuat Jiwon merasa bahagia, sebab Sumin selalu memberikan support tiada henti, hingga tak lama dokter menyuruh Jiwon untuk segera istirahat sebab esok hari Jiwon akan melakukan cuci darah. Ketika Jiwon berbaring, ia pun bertanya dalam hati kapan dirinya terakhir kali merasakan bahagia. Lalu Jiwon pun teringat ketika momen pernikahan dengan suaminya yang bernama Park Min Hwan, dan momen itulah menurut Jiwon terakhir kali dirinya merasa bahagia. Sebab setelah itu hidupnya berubah drastis dengan selalu merasakan kesedihan serta kekecewaan, dari mulai mertuanya yang sangat menyebalkan serta suaminya yang selalu membuatnya menderita. Tak hanya itu, keduanya pun seolah menganggapnya sebagai sapi perah, yang terus memaksanya untuk bekerja walaupun keadaannya sedang sakit, hingga karena selalu menurut dan tak memeriksa kondisinya ke dokter, Jiwon pun didiagnosa memiliki penyakit kanker yang sudah masuk stadium 4. Keesokan harinya Jiwon yang sedang bersiap untuk melakukan cuci darah, ia pun didatangi oleh pihak administrasi rumah sakit, sebab wali dari Jiwon tak membayar tagihan rumah sakit dan terancam tak akan mendapatkan perawatan lanjutan jika tak segera membayar. Mendengar hal itu Jiwon pun bergegas menghubungi suaminya untuk menanyakan hal tersebut, tetapi Min Hwan sama sekali tak menjawab panggilan Jiwon, yang membuat Jiwon dengan keadaannya yang sedang sakit parah harus pergi menemuinya. Dalam perjalanan Jiwon sedikit merasa terhibur ketika berbincang dengan supir taksi, bahkan supir taksi itu terlihat memberikan sedikit uang kepada Jiwon yang tentu saja awalnya Jiwon menolak uang tersebut, tetapi ketika momen itu mengingatkannya kepada almarhum ayahnya yang selalu memberikan uang saku, Jiwon pun akhirnya menerima uang tersebut. Setelah itu dengan berjalan terlatih-tatih Jiwon akhirnya sampai ke rumahnya, hingga ketika Jiwon membuka pintu perasaan tak enak pun mulai ia rasakan, sebab di sana terlihat ada sepasang sepatu perempuan yang Jiwon kenali, dan alangkah terkejutnya Jiwon ketika dirinya melihat suaminya sedang indehoy dengan Sumin sahabatnya sendiri. Dengan perasaan yang masih tak percaya, Jiwon pun malah mendengar perkataan suaminya yang ternyata bersekongkol dengan Sumin untuk mendapatkan uang asuransi jika nanti dirinya meninggal. Ternyata Sumin yang sok baik di hadapannya, ternyata sudah berencana untuk menghabisi sendiri jika Jiwon tak cepat meninggal. Hal itu membuat kemarahan Jiwon pun tak terbendung lagi, dan dengan kondisinya yang sedang sakit dirinya pun memberanikan diri untuk melabrak keduanya, dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Min Hwan yang mendengar hal itu lalu panik dan langsung mendorong Jiwon hingga ia pun terjatuh ke sebuah meja, di mana dalam keadaan sekarat Jiwon pun bertanya kenapa sesuatu yang buruk selalu terjadi kepadanya, dan bertanya apakah keajaiban memanglah tak ada di dunia ini. Sesudah itu Jiwon pun menghembuskan napas terakhirnya, akan tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi, sebab Jiwon tiba-tiba melihat bayangan yang sedang memanggilnya, dan ketika Jiwon memakai kacamata miliknya, Jiwon pun melihat sosok Min Hwan tepat di depannya. Tentu saja Jiwon yang takut karena kejadian tadi langsung membuatnya melampiaskan amarahnya kepada Min Hwan, yang ternyata saat ini Jiwon berada di kantor dan hal tersebut dilihat oleh semua pegawai, hingga seorang pria yang merupakan manajer perusahaan bernama Yo Ji-yuk langsung melerai, sebab melihat Min Hwan yang akan berbuat kasar kepada Jiwon. Jiwon yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi saat ini membuatnya mengalami gangguan panik, hingga membuat Jiwon hampir kecelakaan ketika tak sengaja menyenggol air panas di meja dan hampir melukainya. Untung saja Ji-hyuk kembali menolong Jiwon walaupun tangan Ji-hyuk terluka. Tak lama sesudah itu Jiwon pun melihat Sumin memanggilnya, yang membuat Jiwon teringat ucapan kejam Sumin sebelum dirinya meninggal, yang membuat Jiwon ketakutan dan langsung pergi dari sana. Saat di luar Jiwon pun melihat area sekitar yang sangat berbeda dari apa yang ia kenali. Tak lama Ji-hyuk pun kembali menenangkan Jiwon sambil memberikan sepatu milik Jiwon yang tertinggal. Ji-hyuk yang melihat Jiwon begitu kebingungan lantas mengantarkan Jiwon ke rumahnya untuk beristirahat, di mana saat Jiwon sendiri di rumah, dirinya pun kini sedikit mengerti mengenai keadaan yang ia alami, yaitu saat ini dirinya berada di tahun 2013 10 tahun sebelum dirinya mengalami kejadian naas. Di tengah rasa bingung,
Jiwon mendengar suara bel rumah yang ternyata itu adalah Ji-hyuk yang kembali datang untuk memberikan Jiwon makanan, sebab Ji-hyuk mengetahui jika Jiwon tak memiliki uang karena tas miliknya tertinggal di kantor. Sambil menikmati makanan pemberian Ji-hyuk, Jiwon pun kini kembali memikirkan bagaimana dirinya bisa kembali ke tahun 2013, lalu dalam lamunannya Jiwon ingat suatu hal jika nantinya Ji-hyuk yang barusan membantunya, di tahun 2022 nanti Ji-hyuk akan menjadi seorang CEO perusahaan tempatnya bekerja. Jiwon pun lalu melihat uang pemberian si sopir taksi yang membuatnya mengerti, jika si supir taksi tak lain adalah almarhum ayahnya sendiri, dan dirinya bisa kembali ke 10 tahun lalu adalah kesempatan kedua yang diberikan ayahnya. Tak lama pintu rumah Jiwon pun terbuka dan orang yang datang adalah Min Hwan. Di tengah rasa takut melihat Min Hwan, Jiwon pun berusaha tenang dengan memikirkan cara agar Min Hwan segera pergi, di mana ketika Min Hwan mengajak Jiwon makan bersama, dirinya pun mengiyakan ajakan tersebut. Sambil makan Jiwon pun kembali memikirkan nasib yang ia alami nantinya jika bersama Min Hwan. Takut hal itu terjadi Jiwon pun akhirnya meminta putus kepada Min Hwan, tetapi dengan sikap arogan Min Hwan malah tak mau putus dengan Jiwon. Bahkan Min Hwan ini dengan kasarnya menanyakan alasan Jiwon ingin putus darinya. Jiwon pun kembali merasakan takut, namun untung saja ada petugas polisi yang datang membantu Jiwon. Saat di rumah Jiwon pun memikirkan bagaimana cara dirinya agar bisa terlepas dari Min Hwan dan memutuskan untuk pergi. Tetapi mengingat semua uang serta tabungannya semuanya dikuasai oleh Min Hwan, Jiwon pun tak bisa melakukan itu. Lalu Jiwon pun teringat akan sebuah pasar saham yang nantinya akan naik terus-terusan. Untuk itu Jiwon pun menaruh semua sisa saldo uangnya di pasar saham dan setelah uangnya cukup dirinya akan pergi. Sebelum kejadian, Jiwon kemudian pergi ke rumah sakit untuk melakukan CT scan seluruh tubuhnya guna menghindari penyakit kanker tubuh yang ada di masa depan. Lalu setelah itu Jiwon pergi ke perpustakaan untuk mencari buku guna menambah wawasannya, hingga di sana Jiwon tak sengaja kembali bertemu dengan Ji-hyuk. Setelah mengobrol mereka pun makan bersama, di mana Jiwon pun melihat di tangan Ji-hyuk memiliki luka bakar yang di masa depan seharusnya luka itu ada di tangannya. Hal itu membuatnya melamun kenapa hal yang seharusnya menimpanya kini malah menimpa orang lain, hingga lamunannya terhenti sebab Ji-hyuk sedikit terlihat risih. Sebelum pulang Ji-hyuk yang mengetahui kinerja Jiwon sangatlah baik di perusahaan, kemudian menyarankan agar Jiwon untuk tak berhenti jika nantinya menikah dengan Min Hwan. Yang mana saat di rumah Jiwon pun bersemangat sebab perkataan Ji-hyuk tadi mengingatkannya kepada apa yang ia sukai yaitu mendedikasikan bakatnya dalam pekerjaan, yang sulit Jiwon lakukan ketika sudah menikah dengan Min Hwan. Untuk itu dengan semangat baru, dirinya pun bertekad untuk lebih menikmati apa yang ia sukai yaitu pekerjaannya. Ketika di kantor Jiwon yang sedang melihat bursa saham yang telah ia beli sebelumnya dikagetkan karena Sumin yang tiba-tiba datang, dengan kebiasaannya yang sok bersikap manis. Walaupun kesal namun Jiwon mencoba bersikap biasa saja, tak lama sesudah itu Jiwon dipanggil oleh manajer divisinya untuk menyerahkan proposal yang Jiwon kerjakan, dan nampak si manajer yang sok ganteng langsung menolak proposal tersebut. Jiwon kembali mengingat jika nantinya proposal itu akan diminta oleh Sumin, yang nantinya membuat Sumin dari pekerja kontrak akan menjadi pekerja tetap, sementara si manajer yang sok ganteng akan dipromosikan karena proposalnya itu. Tak mau hal itu terjadi Jiwon pun mencoba mendatangi rekan kerjanya yang bernama Juran untuk menyerahkan proposal yang ia buat, sebab menurutnya Juranlah orang yang akan menjadi manajer divisi nantinya. Tetapi belum sempat berbicara Jiwon mengingat jika akan ada kejadian yang membuat lututnya terluka, untuk itu dirinya pun mencoba menghindari kejadian itu dan nampaknya berhasil. Akan tetapi ketika Jiwon melihat Min Hwan, dirinya langsung tak fokus dengan berusaha menghindar hingga dirinya pun terjatuh dan lututnya pun terluka. Membuat Jiwon bertanya apakah sesuatu yang sudah ditakdirkan terjadi memanglah tak bisa dihindari, hingga Jiwon pun mendapatkan jawaban dari pertanyaannya ketika Min Hwan memberikan kabar jika dirinya menjual semua sahamnya untuk dibelikan ke saham yang lain. Mengetahui hal tersebut Jiwon pun teringat jika saham yang dibeli Min Hwan saat ini nantinya akan bangkrut, dan hal itu awal mula Min Hwan banyak hutang. Jiwon pun mengerti jika sesuatu yang terjadi kepadanya di masa depan tak bisa dihindari tetapi objeknya bisa dirubah seperti luka bakar di tangan Ji-hyuk. Untuk itu Jiwon pun kini membulatkan tekadnya agar nasib buruk yang ia alami di masa depan dapat berpindah kepada orang lain, dan orang yang pantas tak lain adalah Sumin, si sahabat bermuka duanya tersebut. Sembari menyusun rencana untuk memuluskan semuanya, Jiwon yang merasa belum mengucapkan terima kasih kepada Ji-hyuk yang telah membantunya ia pun terlihat menemui Ji-hyuk yang terkenal dingin untuk mengucapkan terima kasih.
serta Jiwon pun menceritakan jika dirinya merupakan orang yang sangat beruntung sebab memiliki ayah yang begitu menyayanginya sambil memperlihatkan uang bergambar hati pemberian ayahnya. Melihat itu ekspresi Ji-hyuk seolah bertanya-tanya, hingga Ji-hyuk pun mengajak Jiwon untuk kembali bertemu di akhir pekan karena dirinya ingin membicarakan sesuatu. Namun Sumin datang mengganggu dan menyela pembicaraan dengan mengatakan jika di akhir pekan Jiwon sudah memiliki rencana bersamanya untuk datang ke sebuah restoran barbecue. Mendengar ucapan Sumin, Ji-hyuk kembali memperlihatkan sikap aneh seolah dirinya mengetahui tempat yang dikatakan oleh Sumin. Saat di ruangannya, Ji-hyuk pun kemudian mencari tahu mengenai restoran yang tadi dikatakan Sumin, dan menyadari jika di sana akan diadakan reuni SMA Jiwon. Setelah mengetahui hal tersebut, Ji-hyuk pun menghubungi rekannya untuk mencari seseorang yang entah apa tujuan Ji-hyuk. Sementara Jiwon yang kini sudah mengetahui apa yang ia harus lakukan untuk menghindari nasib naasnya, dirinya pun berpura-pura tak terjadi apa-apa di hadapan Min-hwan dan juga Sumin, hingga ketika ketiganya makan di kantin perusahaan Jiwon yang melihat gelagat Sumin saat mengambil makanan dengan porsi kuli. Jiwon pun teringat jika Sumin sengaja melakukan itu karena ingin menumpahkan makanan yang ia ambil kepadanya, di mana hal tersebut akan ditertawakan oleh semua orang. Tak mau hal itu terulang, Jiwon pun bergerak lebih dahulu dengan sengaja mensleding kaki Sumin agar makanan yang Sumin akan tumpahkan kepadanya kini berpindah objek kepada Min-hwan, dan setelah itu Jiwon berpura-pura mencarikan Min-hwan tisu di toilet. Saat di toilet dengan senyum puas karena telah mengubah kesialannya, Jiwon mendengar seorang perempuan dari kamar toilet yang meminta tolong karena lupa membawa pembalut. Jiwon yang memiliki kepribadian baik tentu saja langsung menolong si perempuan yang bernama Yoo Hae-yeon, yang merupakan rekan sesama divisi perusahaan. Yoo Hae-yeon yang merasa begitu tertolong oleh Jiwon, dirinya pun sangat berterima kasih dan menganggap Jiwon pahlawan, karena sebelum Jiwon ada seseorang yang Hae-yeon coba minta tolong tetapi malah mengabaikannya dan orang tersebut adalah Sumin. Jiwon yang melihat kepribadian Hae-yeon yang belak-belakan dan apa adanya membuatnya merasa nyaman jika bersama Hae-yeon, dan ketika di kantor Jiwon kembali mendekati Juran untuk memperlihatkan proposal buatannya yang ditolak si manajer Kim sebelumnya, dengan mengatakan jika dirinya sangat yakin proposal buatannya akan bisa diterima dengan baik dan juga bisa membuat Juran dipromosikan, walaupun si manajer Kim mengabaikan dan tak pernah sekalipun membaca proposal buatannya. Juran yang memiliki sifat tak enakan awalnya tak menerima tawaran Jiwon sebab dirinya tak mau melangkahi manajer Kim, tetapi ketika melihat keyakinan Jiwon serta bercerita keburukan mengenai si manajer Kim, Juran pun merasakan hal yang sama dan akhirnya dirinya pun mau menerima tawaran Jiwon, asalkan melihat sendiri jika si manajer Kim memang tak membaca proposal buatan Jiwon. Dengan proposal yang sama hanya berbeda warna saja, Jiwon kembali mendatangi manajer Kim untuk memperlihatkan proposal buatannya yang seperti sebelumnya. Tanpa membaca proposal buatan Jiwon, manajer Kim pun langsung menolak proposal itu yang membuat Juran kini yakin dengan apa yang dikatakan oleh Jiwon. Tetapi diam-diam Sumin melihat proposal buatan Jiwon dan dengan manjanya ia kemudian membujuk manajer Kim untuk menerima proposal buatan Jiwon karena akan menguntungkan bagi manajer Kim. Sesudah itu Jiwon yang merasa semua yang ia rencanakan berjalan dengan baik, melihat di meja kerjanya ada sebuah hadiah berupa anting koupel yang diberikan Sumin untuk ia gunakan di akhir pekan ketika pergi ke restoran barbecue. Jiwon yang melihat itu kemudian teringat suatu hal mengenai ajakan Sumin, di mana saat itu ia yang tak tahu apa-apa dengan polosnya datang ke restoran barbecue dengan menggunakan anting pemberian Sumin. Jiwon yang dulunya merupakan murid yang selalu diintimidasi oleh teman-temannya, di reunian itu pun dirinya dipermalukan oleh teman-temannya yang menganggap Jiwon selalu mengekor dan mengikuti gaya Sumin. Mengetahui hal tersebut dirinya tak bisa mengabaikannya, ia pun hanya tersenyum dan bersiap akan mengejutkan Sumin. Saat pulang Jiwon berpapasan dengan Ji-hyuk yang mengatakan jika anting yang Jiwon bawa adalah barang palsu, di mana hal tersebut sama dengan kejadian yang Jiwon ingat, tetapi saat itu dirinya malah mengabaikan perkataan Ji-hyuk karena terlalu percaya kepada Sumin dan kini dirinya berterima kasih kepada Ji-hyuk. Ketika di rumah Jiwon yang sedang memikirkan cara bagaimana dirinya datang ke acara reuni, tanpa disadari Min-hwan ada di sana dan baru selesai mandi. Min-hwan dengan saat pedenya berusaha mendekati Jiwon yang membuat Jiwon pun berteriak. Untung saja bel rumahnya berbunyi karena kurir ayam datang membawakan pesanan, yang membuat Min-hwan tak jadi melakukan aksinya serta membuat Jiwon merasa lega, walaupun dirinya sedikit bingung sebab tak pernah memesan ayam sebelumnya. Ternyata kang paket yang datang ke rumah Jiwon adalah teman Ji-hyuk, yang membuat kita semakin bertanya-tanya kenapa Ji-hyuk seolah-olah mengetahui jika Jiwon dalam bahaya.
Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan seorang pria bernama Enhu yang berprofesi sebagai chef terkenal, di mana Enhu merasa heran sebab disuruh Ji-hyuk untuk datang ke acara reuni sekolahnya Jiwon. Keesokan harinya terlihat Sumin datang ke acara reuni di mana kedatangannya sangat disambut hangat oleh teman-temannya, serta mereka pun menanyakan apakah Sumin masih bersahabat dengan Jiwon di mana yang mereka tahu jika Jiwon selalu memanfaatkan Sumin. Kita pun lalu diperlihatkan kembali sifat buruk Sumin yang mana dirinya seolah sebagai dewi yang mau membantu Jiwon, dengan mengaku jika dirinya lah orang yang merekomendasikan Jiwon menjadi pekerja kontrak di perusahaannya, dan bahkan mau merelakan Min Hwan yang ia sukai menjadi pacar Jiwon agar Jiwon senang. Tentu saja perkataan Sumin seperti itu membuat teman-teman sekolahnya semakin membenci Jiwon, karena merasa jika Jiwon tak tahu berterima kasih. Tak lama kemudian mereka pun dibuat terkejut ketika Jiwon datang sebab Jiwon memiliki penampilan yang sangat cantik tak seperti yang mereka harapkan. Sumin yang melihat penampilan Jiwon sekarang terkejut sebab rencananya untuk membuat Jiwon malu di depan teman-teman sekolahnya kini telah gagal. Cerita lalu flashback kenapa Jiwon bisa berpenampilan berbeda dalam satu hari, di mana ketika dirinya sedang bingung bagaimana cara penampilannya bisa berubah, Jiwon dihubungi oleh Haeyeon yang mengajaknya bertemu. Ketika dalam perjalanan Jiwon melihat jika anting yang diberikan oleh Sumin untuk ia gunakan di acara reuni ternyata memanglah palsu, sebab yang asli memiliki warna dan juga bentuk yang sedikit berbeda, membuatnya memahami jika Sumin dari dulu selalu melakukan hal itu untuk membuatnya terlihat baik darinya, serta untuk membuat orang berpikir jika dirinya mengikuti gaya Sumin dalam urusan penampilan. Dalam lamunannya Jiwon pun dikagetkan oleh Haeyeon yang membuat anting pemberian Sumin terjatuh. Haeyeon yang melihat anting tersebut langsung menyadari jika barang tersebut palsu, sebab dirinya memiliki anting yang original. Jiwon yang melihat ekspresi Haeyeon tak enak melihat anting tersebut, kemudian mengatakan jika anting yang ia pegang merupakan kado pemberian Sumin untuk ia gunakan di acara reuni. Mendengar itu Haeyeon pun memiliki ide untuk makeover Jiwon di tempat langganannya. Berkat bantuan Haeyeon penampilan Jiwon pun langsung berubah, dan tak hanya itu Haeyeon pun meminjamkan anting miliknya untuk dipakai Jiwon ke acara reuni, di mana hal tersebutlah yang membuat Jiwon dengan sangat percaya diri datang ke acara reuni. Bahkan rencana Sumin untuk membuat Jiwon malu dengan penampilannya menjadi gagal sebab kini dirinya sendiri yang merasa malu karena memakai anting palsu. Setelah itu Jiwon yang mengetahui teman-teman sekolahnya akan menggibahinya saat di toilet, dirinya pun kemudian datang terlebih dahulu ke toilet dan ketika teman-temannya menggibahi dirinya Jiwon pun mengagetkan mereka dengan mengatakan jika semua yang mereka tahu mengenai dirinya dari Sumin sama sekali tidaklah benar, seperti dirinya yang dibantu oleh Sumin masuk ke perusahaan sebagai pegawai kontrak, sebab yang benar dirinya lah yang membantu Sumin menjadi pekerja kontrak, dan untuk masalah Min Hwan yang Sumin ceritakan adalah pria yang ia sukai. Jiwon pun membuktikan jika dirinya tak salah dengan menghubungi Min Hwan langsung di hadapan teman-temannya. Tetapi dasar penyakit hati walaupun sudah diberikan bukti-bukti yang tak bisa dibantah, teman-teman sekolahnya yang sudah terlanjur percaya kepada Sumin malah membahas kejadian di sekolah dulu yang mereka tahu jika Jiwon merebut kekasih Sumin yaitu si Enhu. Jiwon yang tak percaya jika Sumin sampai memutarbalikkan fakta hanya demi dirinya terlihat baik kemudian menanyakan apakah hal tersebut memanglah benar. Sumin yang tak mau malu di hadapan teman-temannya mengatakan jika hal itu memanglah benar, yang membuat Jiwon kembali menjadi gibahan teman-teman sekolahnya. Akan tetapi tak diduga Enhu tiba-tiba datang dan berkata jika dirinya sama sekali tak pernah berpacaran dengan Sumin, sebab dirinya saat di sekolah hanya menyukai Jiwon tetapi malah diputuskan begitu saja oleh Jiwon. Mendengar hal tersebut Sumin pun langsung malu dan juga menjadi gibahan teman-temannya, sedangkan Jiwon buru-buru pergi yang disusul oleh Enhu karena dirinya masih menyukai Jiwon, dan hal tersebut dilihat dari kejauhan oleh Ji-hyuk. Terlihat Ji-hyuk merasakan cemburu melihat Jiwon bersama Enhu, hingga Ji-hyuk pun menghubungi Jiwon dengan alasan pekerjaan, yang memintanya datang ke suatu tempat untuk meminta pendapat Jiwon mengenai stasiun TV yang sebentar lagi akan di-launching perusahaan. Jiwon yang datang ke sana kemudian mengingat jika stasiun TV yang sebentar lagi akan di-launching nantinya akan menjadi besar, hingga di sana Jiwon bertemu dengan seseorang bernama Huang yang Jiwon ingat memiliki kepribadian buruk sebab sok berkuasa seperti manajer Kim. Namun si Huang akan terkena skandal akibat kepribadian buruknya saat menyerang kru pesawat terbang. Setelah itu Ji-hyuk pun mengantarkan Jiwon pulang. Saat di jalan Jiwon terus-terusan mendapatkan pesan dari Sumin yang memintanya bertemu. Ketika akan sampai ke rumah, Jiwon yang melihat jika Min Hwan sedang menuju ke rumahnya langsung mencoba bersembunyi, yang membuat Ji-hyuk mengerti dan tak menghentikan mobilnya di rumah Jiwon tetapi mengajaknya pergi ke sebuah danau.
Min Huan yang awalnya akan ke rumah Jiwon malah bertemu dengan Sumin yang sedari tadi menunggu Jiwon. Min Huan pun kemudian mengajak Sumin masuk ke dalam rumah Jiwon, akan tetapi Jiwon telah mengganti password kuncinya yang membuat Min Huan dan Sumin tak bisa lagi seenaknya masuk ke dalam rumah Jiwon. Sementara di danau terlihat kedekatan mulai terjalin antara keduanya. Awalnya Jiwon selalu canggung jika di hadapan Ji Hyuk yang merupakan atasannya. Dirinya pun mencoba bersikap biasa jika berada di luar kantor, bahkan Jiwon sambil tersenyum meminta Ji Hyuk untuk mencoba melepaskan kacamatanya. Ketika dilepas terlihat jika Ji Hyuk sebenarnya memiliki paras yang sangat rupawan. Singkat cerita, ketika Jiwon berada di rumah dirinya terus-terusan mendapatkan pesan dari Min Huan, yang meminta Jiwon untuk membalas pesan dari Sumin. Hal itu membuat Jiwon senang karena kedua orang yang akan menghancurkan hidupnya kini sedang bersama. Tak lama kemudian Jiwon mendapatkan panggilan dari Enho untuk menanyakan kabar serta membahas kehidupan mereka masing-masing. Setelah sekian lama tak bertemu, Enho pun bertanya alasan Jiwon dulu mencampakkannya dengan perkataan kejam lewat surat yang Jiwon tulis. Mendengar hal tersebut, Jiwon pun sedikit bingung karena dirinya sama sekali tak melakukan itu. Merasa ada sesuatu, Jiwon pun meminta bertemu dengan Enho sembari meminta Enho untuk membawa surat tersebut. Dan keesokan harinya saat Jiwon datang ke kantor, rekan-rekan kerjanya begitu memuji penampilan Jiwon. Min Huan yang baru melihat penampilan Jiwon pun dengan sangat gemas terus-terusan memuji penampilan baru Jiwon. Namun tak lama kemudian semua orang dibuat terkejut ketika melihat Ji Hyuk dengan penampilan berbeda karena dirinya kini tak lagi menggunakan kacamata tebalnya. Min Huan yang kini merasa Jiwon diincar oleh para lelaki di kantor tentu membuatnya waspada dan tak mau kehilangan Jiwon, di mana dirinya mencoba bersikap baik dengan memberikan perhatian tak seperti biasanya. Tetapi ketika Min Huan akan mencoba memeluk Jiwon dengan sigap, Jiwon pun menumpahkan kopi ke celana Min Huan. Setelah itu Jiwon didatangi oleh Sumin dengan wajah tanpa dosanya untuk mengatakan jika semua yang terjadi di acara reuni adalah kesalahpahaman belaka. Tetapi ketika Jiwon mengatakan dirinya akan menemui Enho untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi dulu di sekolah, seketika raut wajah Sumin pun berubah. Di sela-sela kesibukan di kantor, Ji Hyuk dengan penampilan barunya selalu memberikan semangat kepada Jiwon yang membuat Jiwon sedikit baper. Akan tetapi ketika Jiwon ingin mencoba membuka hatinya untuk Ji Hyuk, tanpa sengaja dirinya melihat Ji Hyuk bersama Haeyeon, bahkan keduanya terlihat seperti sepasang kekasih. Saat di rumah, Jiwon pun ingat jika Haeyeon di masa depan terlibat skandal percintaan, yang menjadi gosip seluruh kantor hingga membuat Haeyeon mendapatkan mutasi ke tempat lain. Untuk itu dirinya pun tak mau lagi baper kepada Ji Hyuk karena merasa orang seperti Haeyeon lah yang lebih pantas bersama Ji Hyuk. Ternyata tanpa diketahui oleh Jiwon, Haeyeon dan juga Ji Hyuk merupakan adik kakak yang merahasiakan hubungan mereka karena Haeyeon ingin bekerja seperti karyawan biasa. Singkatnya, ketika Ji Hyuk berada di rumah, kita pun akhirnya diberitahu mengapa Ji Hyuk seolah selalu mengetahui jika Jiwon dalam bahaya dan mencoba membantunya, sebab ternyata Ji Hyuk pun kembali ke masa lalu sama seperti Jiwon. Hal itu dibuktikan dengan tato love di badannya mirip seperti tato yang ada di uang yang diberikan ayah Jiwon, tetapi Ji Hyuk pun belum mengetahui jika Jiwon kembali dari masa depan seperti dirinya, yang mana tujuan Ji Hyuk ternyata sama, yaitu untuk merubah nasib buruk Jiwon di masa depan yang disebabkan oleh Min Huan dan juga Sumin. Kita lalu diperlihatkan mengapa Ji Hyuk bisa mengetahui dan kembali ke 2013. Saat itu ketika Jiwon dinyatakan meninggal, Ji Hyuk datang ke pemakaman Jiwon. Di sana dirinya melihat petugas polisi datang untuk menangkap Min Huan dan juga Sumin atas tuduhan pembunuhan kepada Jiwon. Hingga di sana Ji Hyuk mendengar teman-teman sekolah Jiwon yang membicarakan penyesalan mereka karena telah menggunjing Jiwon sebab termakan perkataan Sumin. Hal itu membuat Ji Hyuk pun merasa menyesal karena dirinya tak bisa melindungi dan tak berani untuk mendekati Jiwon, wanita yang merupakan cinta pertamanya karena sifat introvert parahnya, hingga dirinya pun mengalami kecelakaan. Akan tetapi ketika sadar, Ji Hyuk malah berada di tahun 2013. Scene kemudian berpindah ke zaman ketika Ji Hyuk baru lulus sekolah, saat dirinya bersama teman-temannya merayakan keberhasilannya ditunjuk sebagai atlet nasional. Di sana Ji Hyuk pertama kali bertemu dengan Jiwon yang saat itu sedang mabok parah. Karena kasihan serta takut terjadi hal buruk, Ji Hyuk pun mencoba mengantarkan Jiwon, tetapi karena saat itu kondisi Jiwon mabuk, mereka berdua malah pergi ke taman. Dan di sana Jiwon pun menceritakan semua mengenai dirinya, dari mulai ditinggalkan ibunya karena mengejar pria lain, serta begitu menderita di saat ayah yang sangat menyayanginya meninggal dunia, dan ditambah Sumin yang hanya memanfaatkannya saja. Mendengar perkataan Jiwon, Ji Hyuk pun merasakan rasa iba serta jatuh cinta kepada Jiwon, yang tak lama kemudian keduanya pun ketiduran di taman. Akan tetapi ketika Ji Hyuk terbangun, dirinya tak melihat Jiwon saat itu.
dan baru bertemu kembali di kampus ketika Jiwon diam-diam merawat kucing liar, tetapi karena Jiwon saat bertemu dengannya dalam keadaan mabok, Jiwon pun sama sekali tak mengenali Ji-hyuk. Ji-hyuk yang saat itu tak memiliki keberanian untuk mengatakan perasaannya, ia pun malah tak pernah bertemu dengan Jiwon lagi dan hanya mencurahkan perasaannya dengan merawat kucing liar yang sebelumnya dirawat oleh Jiwon. Singkatnya, setelah tak bertemu beberapa tahun, Ji-hyuk pun kembali bertemu dengan Jiwon saat Jiwon diterima di perusahaan. Namun lagi-lagi karena Ji-hyuk tak memiliki keberanian, ia pun malah mengabaikan Jiwon, yang karena kesalahannya Jiwon pun akhirnya jatuh dalam pelukan Min-hwan. Untuk itu, merasa dirinya sekarang mendapatkan kesempatan kedua, Ji-hyuk pun sudah bertekad untuk merubah nasib tragis Jiwon di masa depan, serta memberanikan diri agar perasaannya bisa tersampaikan kepada Jiwon. Dengan perubahan yang ditunjukkan oleh Ji-hyuk membuat semua pekerja wanita begitu terkesima dengan penampilan Ji-hyuk yang merupakan bos mereka. Tak hanya wajahnya saja yang rupawan, badannya pun begitu ideal. Tetapi Jiwon malah sedikit merasa heran dengan Haeyeon yang malah bersikap cuek dan bahkan ilfil dengan penampilan baru Ji-hyuk. Padahal semua wanita membicarakan Ji-hyuk termasuk Sumin ikut nimbrung dengan sifat menyebalkannya sok akrab dengan Juran serta Haeyeon. Tak lama kemudian si manajer Kim datang dan menyuruh Jiwon untuk memarkirkan mobil miliknya. Jiwon yang merupakan bawahan tak bisa menolak perintah bosnya itu. Dan setelah memarkirkan mobil si manajer Kim, Jiwon yang sedang menaiki lift kemudian menebak jika Sumin sudah menunggunya untuk menunjukkan kepada Jiwon jika hanya ialah orang yang peduli dengan Jiwon.